Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Akuntansi Sektor Publik akan mempresentasikan hasil pengerjaan makalah kami, yaitu Panti Asuhan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri, Zahra Elin Karisa. Kemudian ada Meira Hafsa Akila, Rini Maharani, Denasya Almarah, dan yang terakhir ada Salsabila Suci Dwi Mawarni. Di sini pokok bahasan kami adalah organisasi nirlaba di panti asuhan. Organisasi nirlaba atau biasa disebut dengan organisasi non-profit mendefinisikan organisasi non-profit sebagai salah satu instansi yang pada saat beroperasi tidak mencari laba atau keuntungan. Dalam artian, lembaga nirlaba ini adalah kumpulan dan yang mulia. Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma politik, rumah sakit, dan klinik publik. Organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, institut riset, museum, dan Dodo dan Kustiawan. Selanjutnya, untuk karakteristik nirlaba akan dijelaskan oleh Elsa. Dalam ruang lingkup PSAK nomor 45, dikatakan bahwa sebuah organisasi nirlaba harus memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas nirlaba bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak memiliki proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Selanjutnya, metode pencatatan akan dijelaskan oleh Rini. Metode pencatatan, adapun beberapa metode pencatatan berdasarkan Nis Wonger dan kawan-kawan pada tahun 1999. Yang pertama ada cash basis, di mana hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan dan ataupun pengeluaran. Yang kedua ada accrual basis, di mana pencatatan dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Kemudian, laporan organisasi nirlaba akan dijelaskan oleh Meira. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan disebut juga sebagai neraca laporan yang menyajikan informasi mengenai aset yang dimiliki oleh lembaga. Yang kedua ada laporan aktivitas, di mana laporan aktivitas berisi dua informasi di dalamnya, yaitu perolehan pendapatan yang dimiliki entitas. Perolehan pendapatan bisa diperoleh dari pemberian jasa maupun dari sumbangan donatur. Laporan yang ketiga adalah laporan arus kas, menunjukkan arus uang kas masuk dan keluar untuk satu periode. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Tujuan disertakannya CALK ini agar seluruh informasi yang ada dalam laporan keuangan yang ingin diketahui oleh pembacanya telah diungkapkan.
Selanjutnya, panti asuhan akan dijelaskan oleh Denasya Almara. Panti asuhan, next, bisa di next. Menurut Depsos RI, panti asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang punya tanggung jawab khusus. Tanggung jawabnya adalah untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan anak terlantar sesuai dengan tujuan sosial yang telah ditetapkan, dan seringkali terikat oleh undang-undang atau peraturan yang mengatur kegiatan lembaga nirlaba. Lalu ada fungsinya, bisa di next. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 1997, panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan, dan pencegahan. Yang kedua ada pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak. Yang ketiga ada pusat pengembangan keterampilan yang merupakan fungsi penunjang. Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja. Selanjutnya, tujuan akan dijelaskan oleh Elsa. Tujuannya ada dua. Yang pertama, memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja. Hal ini agar mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan, sehingga terbentuk manusia-manusia yang berkepribadian matang dan mendedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya. Next, untuk definisi aktivitas akan dijelaskan oleh Meira. Aktivitas bisnis merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Tetapi, aktivitas bisnis dalam organisasi nirlaba dilakukan dengan tujuan untuk mencapai dampak sosial atau publik yang positif daripada keuntungan finansial. Semua kegiatan tersebut untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan atau memberikan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan cakupan aktivitas bisnis dari panti asuhan. Aktivitas bisnis yang umum dilakukan oleh panti asuhan meliputi penyediaan tempat tinggal, pendidikan, perawatan dan kesehatan, dukungan emosional dan psikologis, pembangunan keterampilan, pendanaan, pengolahan sumber daya manusia, dan kolaborasi dan kemitraan. Saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari penyediaan tempat tinggal. Maksudnya di sini adalah panti asuhan menyediakan tempat tinggal bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau yang membutuhkan perlindungan. Mereka menyediakan fasilitas perumahan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kemudian yang kedua, pendidikan. Panti asuhan biasanya memiliki program pendidikan untuk anak-anak yang tinggal di tempat tersebut. Mereka memberikan akses ke pendidikan formal seperti sekolah atau program pendidikan non-formal yang sesuai dengan usia dan tingkat pendidik anak-anak tersebut. Kemudian ada perawatan dan kesehatan. Maksudnya di sini adalah panti asuhan memberikan perawatan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, vaksinasi, pemberian makanan yang sehat dan bergizi, perawatan kebersihan, serta pemantauan kesehatan secara umum. Kemudian ada dukungan emosional dan psikologis. Maksudnya di sini adalah panti asuhan memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada anak-anak yang tinggal di sana. Ini bisa meliputi konseling, terapi, atau kegiatan lain yang membantu anak-anak mengatasi
kesehatan emosional, trauma, atau masalah psikologis lainnya. Untuk keterangan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Denasya. Lalu selanjutnya ada pembangunan keterampilan. Panti asuhan juga berusaha untuk membantu anak-anak mengembangkan keterampilan dan bakat mereka. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan hidup, keterampilan akademik, keterampilan sosial, atau keterampilan lain yang dapat meningkatkan peluang mereka di masa depan. Lalu selanjutnya ada pendanaan. Panti asuhan mengelola sumber daya keuangan dengan memperoleh dana melalui sumbangan, donasi, sponsor, atau sumber pendanaan lainnya. Dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional panti asuhan, termasuk biaya perawatan, pendidikan, perumahan, makanan, dan kegiatan lainnya. Lalu ada pengelolaan sumber daya manusia. Panti asuhan mempekerjakan staf yang terlatih untuk memberikan perawatan, pengawasan, dan pendidikan kepada anak-anak. Mereka juga dapat melibatkan sukarelawan dalam aktivitas sehari-hari. Lalu yang terakhir ada kolaborasi dan kemitraan. Panti asuhan dapat menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau lembaga lainnya untuk memperoleh dukungan, sumber daya, dan peluang yang dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada anak-anak. Untuk contoh kasus dan pencatatannya selanjutnya akan dijelaskan oleh Meira dan Elsa. Di sini ada contoh transaksi neraca saldo per 1 April 2022. Kas di debit 7.875.000, rekening 50 juta, pelengkapan panti 250.000, tanah 100 juta, bangunan 120 juta, terus akumulasi penyusutannya di kredit 2 juta, peralatan panti di debit 15 juta, akumulasi penyusutan peralatan panti 250.000 di kredit, mobil operasional panti 22.500 di debit, akumulasi penyusutan mobil ada 375.000, donasi tidak terikat lainnya ada 11 juta, wakas 250 juta di kredit, donasi terkait lainnya 52 juta di kredit. Jadi total balance-nya ada 314.625.000. Lalu pada tanggal 3 April diterima sumbangan dari Pak Yuda sebesar 23 juta. Jadi di sini kita masukin transaksinya, kas di debit, dan sumbangan donatur atau umum di kredit. Pada tanggal 5 April, pembayar perlengkapan mandi anak panti sebesar 515.000. Jadi perlengkapan panti di debit, kasnya di kredit. Tanggal 6 April, pembayaran insentif guru sebesar 250.000. Insentif guru pantinya di debit, kasnya di kredit. Pada tanggal 12 April, membeli bahan makanan untuk anak panti yang telah habis sebesar 2.345.000, beban konsumsi di debit, kasnya di kredit. Pada tanggal 22 April, dibayar tagihan listrik, telepon, dan air bulan April sebesar 120.000. Beban listrik, telepon, dan air berada di debit, dan kas berada di kredit. Pada tanggal 26 April, membayar juru masak panti sebesar 125.000, beban juru masak berada di debit, kas berada di kredit. Pada tanggal 28 April, membayar perawatan mobil operasional panti sebesar 145.000. Beban perawatan mobil berada di debit, kas berada di kredit. Pada tanggal 30 April, menerima sumbangan dari keluarga besar Haji Aris sebesar 35 juta. Kas berada di debit, sumbangan donatur atau umum berada di kredit. Selanjutnya, buku besar yang diperlukan akan dijelaskan oleh Rini. Selanjutnya ada buku besar yang diperlukan, di mana sebelumnya kita sudah menjurnal transaksi-transaksi yang terjadi, sehingga pada bagian ini kita tinggal memasukkan atau memposting ke buku besar. Yang pertama ada akun kas, di mana jurnal yang berkaitan dengan kas akan dimasukkan. Next. Selanjutnya ada perlengkapan panti, di mana nanti dimasukkan perlengkapan panti sebesar 515.000. Next. Ada sumbangan donatur atau umum, di mana nanti sumbangan
yang masuk akan diposting. Next. Ada intensif guru panti di mana terjadinya beban gaji untuk membayar guru panti. Next. Selanjutnya ada beban juru masak yang mana terjadi pada tanggal 26. Next. Selanjutnya ada beban konsumsi sebesar 2.345.000. Next. Selanjutnya ada beban listrik, telepon, dan air diposting sebesar 120.000 di debit. Next. Ada beban perawatan mobil yang terjadi pada tanggal 28 April sebesar 145.000. Next. Selanjutnya ada laporan keuangan yang diperlukan. Yang pertama, next, ada laporan aktivitas di mana isinya penerimaan serta beban-beban yang dikeluarkan oleh panti, sehingga nantinya akan terjadi kenaikan atau keturunan aktivitas bersih. Next. Ada aktivitas bersih di mana nantinya terjadi diperoleh total aktivitas bersih pada akhir periode. Next. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan di mana dilaporkan aktiva serta kewajiban dan juga aktiva bersih pada panti, di mana total aktiva dan total kewajiban ditambah aktiva bersih harus sama. Next. Selanjutnya ada arus kas, di mana arus kas ini terdapat 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Next. Selanjutnya CLLK akan dijelaskan oleh Meira. Dasar penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan mengacu pada ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Yang kedua ada penerimaan keuangan. Penerimaan berasal dari berbagai pihak antara lain bantuan sosial, sumbangan, dan donatur. Yang ketiga ada pengeluaran keuangan. Jadi pengeluaran terdiri dari biaya-biaya pembangunan, biaya sandang dan pangan, biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya gaji, biaya telepon, listrik, dan air, serta biaya perawatan aset tetap. Yang terakhir ada aktiva bersih. Aktiva bersih merupakan aktiva yang telah diberikan sumber daya dan sudah memperoleh keuntungan karena tujuan pemberi sumber daya sudah terlaksana. Baik, terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.